Siapa yang salah dalam carut marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi? Salah. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Rezeki Allah yang ngatur, ikhtiar Anda yang lakukan. Mengupas akar masalah demokrasi Indonesia, pragmatisme politik dan kehilangan idealisme. Indonesia merupakan negara demokrasi di mana rakyat bebas menentukan pilihannya dalam pemilihan umum. Namun, kebebasan ini seringkali dimanfaatkan oleh partai politik untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengabaikan tujuan idealisme. Akibatnya, demokrasi Indonesia seringkali terlihat rusak dan jauh dari harapan. Partai politik menjadi elemen penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Mereka bertugas untuk menjadi wadah bagi sekelompok orang dengan tujuan yang sama untuk memperoleh kekuasaan dan mewakili kepentingan rakyat. Sayangnya, kebanyakan partai politik di Indonesia jatuh ke dalam jurang pragmatisme. Mereka berusaha memaksimalkan keuntungan politik dan ekonomi dan menyimpang dari tujuan awal mereka untuk mewakili dan mengadvokasi aspirasi rakyat. Pragmatisme yang ditunjukkan oleh partai politik terjadi karena beberapa faktor. Pertama, biaya kampanye pemilihan umum di Indonesia sangat tinggi. Karena itu, para politisi cenderung menggunakan dana yang bersumber dari kemapanan pribadi atau korporasi untuk mempuasakan kelompok pemilih tertentu. Kemudian, partai politik juga sangat bergantung pada dukungan kekuatan ekonomi dan politik tertentu. Hal ini membuat mereka tunduk terhadap kepentingan elit politik dan ekonomi yang kemudian mempengaruhi keputusan politik yang mereka buat. Tindakan pragmatis dari partai politik ini juga mendorong korupsi dan menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran hukum. Misalnya, mereka dapat membeli suara, melakukan politik uang, atau melakukan tindakan ilegal lainnya. Akibatnya, citra partai politik sebagai lembaga pemimpin moral masyarakat rusak, dan percaya diri rakyat terhadap partai politik berkurang. Namun, pragmatisme bukan satu-satunya faktor penyebab rusaknya demokrasi di Indonesia. Salah satu faktor lainnya adalah kehilangan idealisme. Beberapa partai politik dahulu didirikan dengan tujuan utama mewakili aspirasi rakyat atau menyuarakan ideologi tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka kehilangan tujuan awal mereka. Sebaliknya, mereka berfokus pada catering kepentingan segelintir orang yang dapat mendukung mereka memenangkan pemilihan umum. Ada beberapa cara untuk memperbaiki kerusakan demokrasi di Indonesia. Pertama-tama, partai politik harus kembali ke tujuan awal mereka untuk mewakili dan memperjuangkan aspirasi rakyat secara keseluruhan. Kedua, mereka harus menawarkan platform yang jelas dan spesifik yang dapat dipertanggungjawabkan oleh publik. Ketiga, mereka harus membuka diri pada kritik dan masukan dari publik dan menyesuaikan kebijakan mereka sesuai dengan aspirasi rakyat. Selain itu, perlu ada reformasi politik yang telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Reformasi politik harus dimulai dari hulu, termasuk pemilihan sebagai basis dari semua bentuk reformasi. Demokrasi yang baik memiliki pemilihan yang berintegritas dan adil dengan partisipasi tiga pihak, yakni pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Demokrasi yang baik juga memiliki sistem hukum dan peradilan independen yang dapat menjamin keadilan dan memperkuat penegakan hukum. Demokrasi Indonesia bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai, namun hal itu perlu komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, terutama partai politik. Mereka harus mempertimbangkan teknokrasi dalam mengemban jabatannya dan harus berpihak pada aspirasi rakyat. Hanya dengan cara ini, demokrasi Indonesia akan berkembang dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia bukan hanya masalah internal seperti pragmatisme partai politik dan kehilangan idealisme,
tetapi juga melibatkan faktor eksternal. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, terus mengalami perubahan dan tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang seiring dengan waktu. Faktor-faktor ini menghadirkan tantangan dan peluang bagi negara dan rakyatnya untuk meningkatkan kondisi dan membantu menjaga stabilitas demokrasi. Perdebatan publik dan pertikaian politik seringkali menjadi hal terjadi selama proses demokrasi berlangsung. Namun, demokrasi sebenarnya perlu proses terus-menerus yang melibatkan semua pihak untuk mencapai kompromi dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Selain itu, pendidikan politik yang baik dapat membantu warga negara memahami pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik dan memberikan penilaian yang objektif terhadap kebijakan yang diambil oleh para pemimpin politik. Tantangan lain bagi demokrasi Indonesia adalah adanya interferensi asing dalam negeri. Banyak negara lain, terutama negara-negara besar, memiliki kepentingan nasional mereka sendiri di Indonesia. Kepentingan ini dapat meliputi masalah sumber daya alam, stabilitas politik, atau hak asasi manusia. Namun, intervensi asing yang tidak tepat dan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia dapat menjadi ancaman bagi stabilitas demokrasi dalam negeri. Penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional dan global dalam menghadapi tantangan demokrasi yang kompleks ini. Indonesia dapat menjadi contoh positif bagi negara-negara tetangga dan dunia internasional tentang pentingnya menjaga stabilitas demokrasi dan menghilangkan korupsi dan pengaruh asing yang sangat merugikan. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi publik dalam proses demokrasi dapat menjadi langkah awal. Sekolah dan universitas dapat menjadi tempat yang cocok untuk mempromosikan pendidikan politik, dan pemimpin depan harus mempromosikan etika pemerintahan yang stabil dan efektif, serta terlibat dalam pengambilan keputusan kolaboratif. Memperkuat sistem hukum dan peradilan, termasuk memperkuat lembaga yang berfungsi untuk memperkuat kontrol dan keseimbangan kekuasaan, akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkembangnya demokrasi. Terakhir, partisipasi publik dapat tercapai dengan memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi rakyat Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik, pemilihan umum, referendum, dan mekanisme demokratis lainnya harus diperkuat untuk memastikan partisipasi yang lebih luas untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Demokrasi Indonesia bisa jadi terlihat rentan dan tidak stabil. Namun perlu dipahami bahwa tantangan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di dunia. Meningkatkan partisipasi rakyat dan memperkuat sistem hukum dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk meningkatkan stabilitas demokrasi. Dalam menghadapi zona yang kompleks ini, partai politik, pemerintah, lembaga lainnya, dan rakyat harus bergandeng tangan untuk mencapai tujuan bersama dan memperkuat kedaulatan yang lebih besar bagi negara Indonesia. Hanya dengan begitu, Indonesia dapat menjadi pemimpin demokrasi yang tangguh di kawasan dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.